Bab 2031 Perjanjian Penangguhan. Chen Ye menatap mata Duan dan akhirnya berkata, aku tidak bisa memukulmu. Dia tidak bisa. Mengapa? Sebab, Dun telah berhasil memprovokasinya. Jika dia bergerak, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia takut dia akan langsung membunuh Dun. Berkelahi dengan siswa Akademi Shenhuo dan menyakiti orang adalah satu konsep, tetapi membunuh orang adalah konsep lain. Bahkan Chen Jiu, bahkan dekan, mungkin dia tidak bisa menyelamatkan Chen Ye. Chen Ye, saya tidak ingin mempersulit orang-orang ini, dan saya tidak ingin menjadi musuh Akademi Shenhuo. Dan Duan tidak berpikir begitu ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menatap mata Chen Ye, dan penghinaannya menjadi lebih kuat. Dia memandang Chen Ye dengan sangat jijik, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, aku ingin tahu, kenapa? Apa kamu takut aku akan melawan? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan bertanya kepada para siswa yang sedang menunggu lowongan di ruang spiritual. Apakah dia takut aku akan melawan? Bisakah kamu memberitahuku mengapa dia menolak untuk memukulku? Pada saat ini, ada juga banyak siswa yang menertawakan Chen Ye, dan lebih banyak orang menggelengkan kepala tanpa suara. Awalnya, mereka memiliki beberapa harapan untuk kinerja Chen Ye. Bagaimanapun, tidak peduli apa kekuatan keseluruhannya, kekuatan Chen Ye masih sangat menakutkan. Dalam pertarungan sebenarnya, Chen Ye tidak memiliki kesempatan sama sekali, tapi apa? Penampilan Chen Ye membuat mereka terlalu kecewa. Mereka bahkan mengasihani Wu Xianlai. Chen Ye benar-benar bersemangat saat itu, dan banyak orang dikejutkan oleh Chen Ye, dan bahkan menganggap Chen Ye sebagai idola dan tujuan mereka. Sekarang tampaknya itu adalah perjudian gerbang bulan. Tidak ada pertempuran nyata, tetapi persaingan kekuatan, yang memberi Chen Ye kesempatan untuk menggertak. Jika ada pertarungan sungguhan, apakah dia benar-benar berani melawan Wu Xian yang menggunakan teknik rahasia? Wu Xian, sedikit rugi untuk kalah. Dan mentor yang bertanggung jawab mengelola pembuluh darah spiritual juga menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Chen Ye dan membuang muka. Awalnya, dia berpikir bahwa karena dekan akan memberikan jimat kepada pemuda ini, maka orang ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa, bukan? Dia tidak menghentikannya untuk waktu yang lama, dan dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Chen Ye ini. Sekarang tampaknya, tetapi ini masalahnya, dia bahkan ingin menasihati dekan dan mengambil kembali jimatnya. Apakah benar-benar layak menuangkan sumber daya ke orang-orang seperti itu? Meskipun bakat Chen Ye ini memang melampaui langit, dan pemahamannya melampaui dunia, tetapi, apakah ini cukup? Terkadang, dalam kultivasi, tidak hanya bakat, tetapi pemahaman sudah cukup. Kultivasi bertentangan dengan langit, dan bagi seorang pejuang, kekuatan semacam itu, kesombongan semacam itu, juga sangat diperlukan. 1. Dalam menghadapi provokasi yang tidak bermoral oleh seorang seniman bela diri yang lebih tinggi darinya sendiri, seberapa jauh dia bisa pergi? Mentor berdiri, karena penampilan Chen Ye adalah satu-satunya cara, lelucon ini harus dihentikan. Tetapi pada saat mentor baru saja berdiri, Chen Ye berbicara lagi. Peraturan sekolah kita, murid-murid, tidak boleh bertentangan sesuka hati. Kamu, apakah kamu lupa? Diam, semua orang terdiam untuk waktu yang singkat, dan kemudian, itu lucu, tawa lucu semua orang. Bahkan tutor yang baru saja berdiri menggelengkan kepalanya dengan geli. Chen Ye ini, peraturan sekolah apa yang kamu sebutkan saat ini? Meskipun dia adalah guru Akademi Shenhuo, dia tidak tahan lagi, anak ini terlalu tidak masuk akal. Bahkan guru itu memandang rendah dirinya. Terlebih lagi, bagaimana dengan Duan dan lainnya? Chen Ye ingin mengatakan bahwa Akademi Shenhuo menetapkan bahwa siswa lain tidak diperbolehkan untuk dibunuh, tetapi dia tidak mengatakan itu, dia tahu bahwa itu hanya akan mengganggu Duan dan yang lainnya, dia memilih eufemisme, sebagai gantinya, memang, semua orang ditertawakan dan dipandang sebelah mata. Dia ingin mematuhi aturan, dan ingin berlatih dan hidup damai di akademi ini. Namun, lingkungan seperti itu, teman sekelas seperti itu, mengizinkannya melakukan ini. Terkadang seseorang melanggar aturan, bukan karena dia ingin melanggar aturan, dia ingin melampaui aturan, tetapi karena dialah satu-satunya yang mematuhi aturan. Saat itu, aturan, atau aturan, itu hanya alat di tangan yang berkuasa. Terlebih lagi, kekuatan yang berasal dari Duan, meskipun bukan kekuatan tertinggi, juga merupakan eksistensi yang sangat sederhana.
Di antara kekuatan kelas 1, itu milik puncak tertinggi. Latar belakang dan bakatnya telah memberinya, dalam rentang tertentu, abaikan aturan, privilege. Meskipun jika dia ditangkap oleh Chen Jiu yang keras, dia akan tetap dihukum, tetapi apa masalahnya mengajar siswa baru di alam ciptaan? Dun, Anda tidak takut menembak sama sekali. Ada kedipan dingin di mata Chen Ye, dan dia sudah cukup sabar. Jika Duen ingin terus menyinggung perasaannya, maka Chen Ye bisa menjamin bahwa dia akan menyesalinya selamanya, bahkan. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Pada saat ini, Duen tiba-tiba memiliki kilasan inspirasi di benaknya. Dia memandang Chen Ye dengan main-main dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menolak untuk mengambil tindakan karena kamu khawatir melanggar aturan akademi? Lalu, dia tiba-tiba memiliki ide cemerlang, ide untuk benar-benar mempermalukan dan menginjak-injak harga diri Chen Ye. Sebuah kesempatan bahwa Chen Ye tidak bisa bersembunyi di balik alasannya. Duen tiba-tiba mengeluarkan secarik kertas dari tas penyimpanannya. Di atas kertas itu ada tanda Akademi Shenhuo. Dun mengambil selembar kertas ini, menunjukkannya kepada semua orang yang hadir, dan menjelaskan sambil tersenyum. Ini adalah perjanjian penangguhan, yang telah dicap oleh dekan. Ini awalnya disiapkan oleh saya sebelumnya, artinya, selama perjanjian ini ditandatangani, saya tidak akan menjadi siswa Akademi Shenhuo untuk saat ini. Kalau begitu, tidak ada yang namanya melanggar aturan akademi dengan bertarung denganku, kan? Duen tersenyum bahagia, dia tidak pernah membayangkan bahwa kesepakatan ini akan berhasil sedemikian rupa. Ini sebelum Duen, setelah melanggar peraturan sekolah dan melukai seorang siswa dengan serius, dia bersiap. Awalnya, dia ingin memaksa dan membujuk siswa untuk menandatangani, sehingga siswa itu diskors sementara dari sekolah, dia akan dapat menghindari sebagian besar hukuman kuliah. Tetapi kemudian, dia menyelesaikannya dengan cara lain, dan kesepakatan itu ditinggalkan. Sekarang, selama dia menandatangani namanya di atas perjanjian ini, dia akan sementara berada di luar yurisdiksi Akademi Shenhuo, dan pada saat yang sama, dia tidak akan lagi dilindungi oleh aturan akademi. Dengan cara ini, apakah yang disebut Chen Ye tidak bisa menembaknya karena peraturan akademi, apakah itu masih bisa dipertahankan? Aturan, di mata Dun, tidak lain adalah keberadaan yang menghasilkan keuntungan. Ketika itu bermanfaat bagi Anda, itu adalah aturan, dan di lain waktu, itu adalah sesuatu yang Anda gunakan untuk menginjak-injak dan menggunakannya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat perjanjian penangguhan yang dikeluarkan Ye Duen. Mereka tidak menyangka dia bisa membuat hal seperti itu. Pada saat yang sama, mereka juga berduka untuk Chen Ye. Jika, setelah Duen menandatangani perjanjian, Chen Ye masih tidak bisa melakukannya. Kemudian wajahnya benar-benar hilang, dan bahkan tinggal di akademi akan diejek tanpa henti. Langkah Duen benar-benar kejam. Itu hanya untuk memperbaiki Chen Ye sampai mati. Saya tidak ingin meninggalkan jejak wajah terakhir pada Chen Ye. Duen memandang Chen Ye dengan main-main dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya masih tidak bisa menandatangani perjanjian ini. Anda dapat memikirkannya, haruskah Anda berlutut sekarang? Atau, saya akan membuat Anda berlutut nanti. Tapi, saya harap Anda tidak melakukannya. Terlalu lama. Dengan mengatakan itu, Duen mulai menulis namanya di perjanjian itu, coretan demi coretan, dengan sangat perlahan, sambil dengan sinis berkata, aku harus memutuskan sebelum aku menyelesaikan tanda tangan, oke. Bab 2032 Abadi. Tanpa diduga, Chen Ye, yang mengira dia akan mulai berjuang, tiba-tiba tertawa, seolah-olah dia sangat bahagia. Dun hanya bisa tercengang. Apa yang terjadi di alam penciptaan ini? Mereka semua terpojok, bagaimana mereka masih bisa tertawa? Memikirkan hal ini, Duen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, apa yang kamu tertawakan? Kamu masih ingin berpura-pura sampai akhir, aku akan mulai mengagumimu, mengapa kamu tidak menjadi aktor? Bisakah kamu menang? Sebuah penghargaan. Ketika semua orang mendengar ini, ada ledakan tawa lagi. Chen Ye masih bisa tertawa sekarang. Ini bukan akting, hanya saja benar-benar ada yang salah dengan otakku. Chen Ye tersenyum ringan, bukan apa-apa, saya hanya berharap Anda dapat menandatangani dengan cepat. Begitu pernyataan ini keluar, tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Bahkan Duen, yang wajahnya penuh kebanggaan, mau tak mau membeku. Chen Ye, kamu benar-benar harus berpura-pura sampai akhir. Oke, sangat bagus. Duen mencibir dan langsung menyelesaikan tanda tangannya.
Dia menunjukkan persetujuan kepada semua orang dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, saya telah menandatangani perjanjian, dan saya bukan lagi anggota Akademi Shenhuo. Sekarang, jenius Akademi Shenhuo yang gila tetapi suka mematuhi aturan, bisakah Anda mengambil tindakan terhadap saya? Lagi pula, jika aku gegabah menyerangmu sekarang, aku akan dihukum oleh akademimu. Chen Ye mengangguk dan tersenyum, apakah kamu siap? Bersiap. Duan tertawa liar, dan dia hampir menangis, bertarung denganmu, apakah kamu masih perlu bersiap? Chen Ye tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sambil tersenyum. Saat berikutnya, pukulan. Semua orang yang masih mengejek, berdiskusi, dan bercanda dengan Chen Ye, pada saat ini, suara mereka benar-benar menghilang. Bukannya mereka tidak ingin terus berbicara, tetapi mereka tidak bisa. Ketika Anda menghadapi kematian, apakah Anda masih bisa berbicara dan tertawa dengan acuh tak acuh? Mungkin sebagian orang bisa, tapi sebagian besar orang yang hadir, tidak. Juga, bukan itu yang dirasakan orang biasa dengan pistol yang diarahkan ke Anda. Artinya, seolah-olah berada di lautan berdarah dari anggota tubuh yang patah yang tak terhitung jumlahnya, niat membunuh terakhir. Itu hampir bukan niat membunuh yang bisa dikeluarkan manusia, dan bisa membekukan segalanya. Pukulan Chen Ye disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Di bawah selubung niat membunuh ini, para siswa dengan kultivasi yang lebih lemah mulai gemetar tak terkendali. Dan Duan, wajahnya berubah drastis. Kengerian. Lebih dari horor. Pada saat ini, Duan, semua ejekan dan hinaan kepada Chen Ye, semuanya dilupakan dan dilupakan. Apa yang dia rasakan adalah nafas kematian yang sebenarnya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa jika Chen Ye mengambil tembakan terlebih dahulu, dia benar-benar tidak punya rencana untuk mengambil tindakan pencegahan, bisakah serangan dari alam penciptaan menyakitinya. Di depannya, Chen Ye hanyalah lelucon. Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesalinya. Duan meraung liar, rambutnya yang panjang berwarna darah berdiri, napasnya meledak dalam sekejap, dan darah di tubuhnya terbakar dengan liar. Duan, yang tampak muda dan tampan, tiba-tiba menjadi tua seolah-olah pada usia 10 tahun. Tidak hanya esensi darah, tetapi bahkan Shou Yuan dan Duan sudah mulai terbakar. Meskipun dia sombong, meskipun dia suka mengejek dan menekan orang lain, dia tidak bodoh. Ini bukan bunga rumah kaca tanpa pengalaman bertarung, sebaliknya, Dun sangat pandai bertarung. Dia tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam pukulan mengerikan ini sama sekali bukan kekuatan dari alam penciptaan. Dalam pukulan ini, ada makna dao dari bukaan bintang, dan bahkan kekuatan alam di puncak bukaan bintang ada. Pukulan ini adalah pukulan yang sangat menakutkan. Dan sebelum pukulan ini, dia sudah kehilangan langkah pertamanya karena kesombongannya. Jika dia masih ingin bertahan dari pukulan ini, dia benar-benar tidak bisa memiliki kelonggaran sedikit pun. Sebuah kapak artefak muncul di tangan Duan. Dia meraung liar dan menunjukkan keterampilan bela dirinya yang paling kuat. Di atas kapak besar, ada aura menakutkan, kekuatan spiritual tak berujung, yang berkumpul di dalamnya. Tidak hanya itu, kekuatan Duan bukaan bintang dan kekuatan alam juga terintegrasi ke dalam kapak besar. Kapak ini menebas tinju Chen Ye dengan keras. Dan bagaimana dengan Chen Ye? Di hadapan kapak suci ini, dia sebenarnya tidak menghindar atau menghindar, dan tidak berniat mundur sama sekali. Pukulan itu adalah pukulan yang gigih. Dia sebenarnya ingin mempertahankan senjata ilahi dengan segenggam daging. Semua siswa, bahkan mentor dari ranah penyegelan gerbang, terkejut. Ini adalah artefak. Seseorang, yang memiliki nyali, untuk menghancurkan senjata suci dengan tinju mereka. Chen Ye, kuat dan kuat, pengalaman masih kurang. Adapun Duan, wajahnya sangat gembira, Chen Ye ini gila. Benar-benar gila. Apakah Anda ingin memukul kapak menakutkan Anda sendiri dengan tinju Anda? Tidak peduli seberapa mengerikan pukulan ini, tetap saja Chen Ye yang menderita. Akhirnya, tinju dan kapak bertabrakan. Cahaya yang kuat melonjak, langit dan bumi berubah warna, berbagai warna kecemerlangan melintas, dan ada kekosongan hitam samar, yang terbentuk di antara keduanya. Kekuatan tak berujung dari alam bertabrakan satu sama lain. Meludah darah. Adegan aneh muncul. Awalnya, semua orang berpikir bahwa tinju Chen Ye terhadap artefak pasti akan terluka. Memang, tangan Chen Ye langsung mengeluarkan darah yang tak terhitung jumlahnya dan berceceran di mana-mana, tetapi wajah Chen Ye masih begitu acuh tak acuh. Sangat dingin.
Tidak ada yang berubah. Di sisi lain, Dun. Ekspresi bahagia di wajahnya menghilang dalam sekejap. Tangan yang dia pegang kapak meledak seketika, hanya menyisakan tulang tangan, dan nyaris tidak memegang kapak besar, yang berkali-kali lebih menyedihkan daripada Chen Ye. Dan tubuhnya, seperti bola meriam, terbang ke belakang dan menabrak dinding. Otot dan tulang seluruh tubuhnya benar-benar hancur di bawah keterkejutan kekuatan luar biasa Chen Ye, dan bahkan organ internalnya pecah berantakan. Vitalitas jauh melebihi prajurit biasa, dan sekarang, saya takut bahkan napas samar tidak akan ada. Satu pukulan, pukulan lain. Para siswa menatap tercengang pada Duan yang sekarat, pria kuat ini diselesaikan oleh Chen Ye dengan satu pukulan. Chen Ye dengan dingin menatap Duan, yang jatuh ke tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pukulan yang baru saja dia pukul ke tubuh Duan tidak hanya memiliki kekuatan melawan langit, tetapi juga niat membunuh yang kuat yang bisa berubah menjadi sebuah ranah. Namun, di hadapan artefak, dia masih menggunakan sedikit vena ilahi Cichen. Kalau tidak, bahkan jika ada dewa dan iblis abadi, mereka masih akan sedikit terluka. Sekarang, Duan tampaknya dalam keadaan koma, tetapi pada kenyataannya, jiwanya telah sepenuhnya tenggelam dalam niat membunuh Chen Ye. Dia akan mengalami perasaan dibunuh oleh Chen Ye berulang kali dalam situasi yang berbeda. Di masa depan, apalagi mengejek orang lain, saya khawatir akan sulit bahkan untuk menatap mata orang lain, kan? Penonton terdiam, hanya menatap Chen Ye diam-diam. Perhatian mereka semua tertarik oleh Chen Ye, pikiran mereka kosong, dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain menatap Chen Ye. Segera, pupil seseorang bergetar, karena dia menemukan bahwa tangan Chen Ye, yang awalnya adalah kapak raksasa, hampir hancur. Namun, itu seharusnya sangat serius, dan bahkan setelah penyembuhan, adalah mungkin untuk meninggalkan luka dari gejala sisa. Di bawah tatapan mereka, mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya kekuatan, tetapi bahkan vitalitas sangat kuat. Apakah monster seperti itu benar-benar ada? Para jenius ini juga telah mendengar legenda. Menurut legenda, ada keberadaan menakutkan yang hampir abadi.